Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 4 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Setelah hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas layanan operasional disebabkan oleh ketidakselarasan antara permintaan unit kerja dan kapasitas penyediaan, Anda diberi mandat untuk langsung melaksanakan layanan dengan tetap mempertimbangkan urgensi. Apa strategi implementasi yang paling rasional agar pelaksanaan tetap berjalan efisien dan adil? A. Melayani permintaan yang paling dulu masuk tanpa melihat tingkat kebutuhan. B. Menyusun skala prioritas berdasarkan kombinasi tingkat urgensi dan ketersediaan sumber daya. C. Membagi layanan secara merata ke seluruh unit meskipun tidak seimbang. D. Menunda semua layanan sampai semua unit diverifikasi kembali. E. Melimpahkan seluruh pelaksanaan kepada pimpinan instansi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun skala prioritas berdasarkan kombinasi tingkat urgensi dan ketersediaan sumber daya. Karena, ketika pelaksanaan menghadapi keterbatasan kapasitas, strategi terbaik adalah melaksanakan layanan berdasarkan data dari kajian. Dengan memperhatikan urgensi dan ketersediaan, petugas dapat membuat keputusan adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memastikan unit kerja yang benar-benar membutuhkan tidak terhambat oleh kelambatan administratif. Soal nomor 2, Anda telah melakukan pelaksanaan layanan operasional berdasarkan hasil kajian kebutuhan alat kerja antar unit. Namun setelah pelaksanaan, beberapa unit menyatakan bahwa distribusi tidak merata. Apa pendekatan teknis yang paling tepat untuk mengevaluasi keberhasilan layanan tersebut sebelum melakukan tindakan korektif? A. Mengandalkan kesan umum dari pelaksana kegiatan. B. Menyerahkan evaluasi kepada tim pengadaan. C. Mengabaikan keluhan karena kegiatan sudah selesai. D. Menjadwalkan ulang semua layanan untuk seluruh unit. E. Mengumpulkan umpan balik dari unit penerima secara sistematis dan membandingkannya dengan hasil kajian awal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengumpulkan umpan balik dari unit penerima secara sistematis dan membandingkannya dengan hasil kajian awal. Karena, evaluasi pelaksanaan tidak bisa hanya mengandalkan asumsi, tetapi harus berbasis data aktual. Mengumpulkan tanggapan dan membandingkannya dengan kajian awal akan menunjukkan apakah pelaksanaan benar-benar menjawab kebutuhan atau perlu penyesuaian. Ini mencerminkan evaluasi yang cermat dan terukur. Soal nomor 3. Kegiatan layanan operasional yang Anda laksanakan sesuai hasil kajian mengalami kendala karena beberapa unit kerja menolak prosedur baru yang diterapkan. Padahal prosedur tersebut sudah dirancang berdasarkan rekomendasi perbaikan layanan. Tindakan strategis apa yang seharusnya Anda ambil? A. Menghentikan penerapan prosedur baru dan kembali ke sistem lama. B. Melakukan pendekatan ulang dengan menjelaskan dasar kajian, melibatkan mereka dalam uji coba terbatas, dan mencatat umpan balik. C. Meminta unit kerja membuat sistem sendiri. D. Mengabaikan unit yang menolak dan tetap melanjutkan layanan ke unit lain. E. Mengganti seluruh personel di unit yang menolak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan pendekatan ulang dengan menjelaskan dasar kajian, melibatkan mereka dalam uji coba terbatas, dan mencatat umpan balik. Karena, pelaksanaan berbasis hasil kajian membutuhkan komunikasi efektif. Penolakan bisa muncul dari ketidaktahuan atau kekhawatiran. Dengan pendekatan kolaboratif, pelaksana menunjukkan keterbukaan dan itikat baik. Uji coba terbatas juga bisa jadi bukti keberhasilan pendekatan baru untuk diterapkan lebih luas. Soal nomor 4, dalam pelaksanaan layanan berbasis hasil kajian, Anda menemukan bahwa terdapat selisih antara asumsi kebutuhan yang dianalisis dan realita penggunaan alat di lapangan. Apa bentuk adaptasi strategis paling tepat yang dapat Anda lakukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan? A. Mengabaikan hasil penggunaan dan tetap mengikuti kajian awal. B. Meningkatkan volume layanan untuk seluruh unit tanpa kajian ulang. C. Mengadaptasi pelaksanaan layanan berdasarkan data lapangan terkini sambil melakukan revisi parsial terhadap kajian awal. D. Menghentikan semua layanan sampai kajian diperbarui total. E. Melaporkan bahwa realita tidak sesuai kajian dan menyerahkan ke pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengadaptasi pelaksanaan layanan berdasarkan data lapangan terkini sambil melakukan revisi parsial terhadap kajian awal. Karena, dalam praktik pelaksanaan, realita bisa berkembang. Pelaksana yang adaptif akan memperbarui pelaksanaan berdasarkan data baru, namun tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip kajian. Ini mencerminkan kombinasi ketelitian teknis dan fleksibilitas strategis. Soal nomor 5,
Bagaimana pelaksana layanan operasional dapat memastikan bahwa setiap tindak lanjut dari hasil kajian telah memberi dampak nyata terhadap kualitas layanan publik di instansi? A. Dengan menunggu hasil survei dari pihak ketiga. B. Dengan membuat laporan kegiatan teknis saja. C. Dengan menyusun indikator dampak layanan dan melakukan monitoring pasca pelaksanaan secara kuantitatif dan kualitatif. D. Dengan melakukan rapat staf tanpa dokumentasi. E. Dengan menunggu instruksi pimpinan pasca kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Dengan menyusun indikator dampak layanan dan melakukan monitoring pasca pelaksanaan secara kuantitatif dan kualitatif. Karena dampak layanan tidak hanya diukur dari kegiatan yang terlaksana, tetapi dari seberapa jauh kegiatan tersebut menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Monitoring terstruktur dengan indikator yang tepat akan memberikan gambaran menyeluruh dan objektif terhadap efektivitas pelaksanaan berdasarkan hasil kajian. Soal nomor 6. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional gagal tepat waktu karena tidak adanya titik koordinasi pusat. Anda ditunjuk sebagai pelaksana teknis di lapangan. Tindakan strategis apa yang paling tepat dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan ini? A. Membentuk pusat kendali layanan operasional yang mengatur alur informasi dan penugasan antar unit. B. Mengandalkan setiap unit menyelesaikan bagiannya masing-masing. C. Menambah jumlah petugas agar pekerjaan selesai lebih cepat. D. Menyerahkan pengambilan keputusan ke setiap unit tanpa koordinasi. E. Melanjutkan sistem yang ada sambil menyusun laporan akhir. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Membentuk pusat kendali layanan operasional yang mengatur alur informasi dan penugasan antar unit. Karena hasil kajian mengidentifikasi akar masalah pada tidak adanya koordinasi pusat. Maka, solusi yang harus dilaksanakan bersifat sistemik, mengintegrasikan komunikasi, distribusi tugas, dan kontrol dalam satu titik kendali agar seluruh pelaksanaan operasional terarah dan berjalan serempak. Soal nomor 7. Dalam proses pelaksanaan layanan operasional berbasis hasil kajian, terjadi tekanan dari beberapa pihak untuk memodifikasi layanan demi kepentingan tertentu yang tidak sesuai rekomendasi teknis. Apa keputusan paling tepat dalam situasi ini? A. Mengikuti permintaan agar layanan tetap berjalan tanpa hambatan. B. Melaporkan intervensi tersebut dan tetap menjalankan layanan sesuai dengan hasil kajian dan standar prosedur. C. Mengabaikan kajian karena tidak disetujui oleh pihak tertentu. D. Menghentikan layanan sampai mendapat keputusan resmi dari atasan. E. Membagi layanan sesuai permintaan agar semua pihak senang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melaporkan intervensi tersebut dan tetap menjalankan layanan sesuai dengan hasil kajian dan standar prosedur. Karena dalam pelaksanaan teknis yang berbasis kajian, keputusan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok. Sikap profesional adalah tetap menjalankan tugas sesuai hasil kajian dan melaporkan intervensi sebagai bentuk akuntabilitas. Soal nomor 8. Kegiatan layanan operasional berbasis hasil kajian berjalan lancar selama 3 bulan. Namun evaluasi triwulan menunjukkan penurunan efisiensi. Apa langkah pertama yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pelaksana untuk memastikan layanan tetap relevan dan efektif? A. Mengabaikan hasil evaluasi karena tidak sesuai kenyataan. B. Mengganti semua prosedur yang sedang digunakan. C. Menganalisis kembali implementasi lapangan untuk mengidentifikasi penyebab penurunan dan merancang penyesuaian strategi. D. Meminta setiap unit kerja melakukan evaluasi sendiri. E. Menunggu instruksi tertulis dari atasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menganalisis kembali implementasi lapangan untuk mengidentifikasi penyebab penurunan dan merancang penyesuaian strategi. Karena pelaksanaan layanan harus bersifat dinamis dan berbasis data. Jika efisiensi menurun, maka perlu dilakukan analisis lapangan sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi, tanpa langsung mengganti sistem yang telah berjalan baik sebelumnya. Soal nomor 9. Jika hasil kajian menyarankan pendekatan desentralisasi dalam pelaksanaan layanan operasional untuk meningkatkan kecepatan, namun Anda mendapati bahwa unit-unit penerima layanan tidak siap secara manajerial, langkah paling strategis adalah A. Memaksakan desentralisasi agar sesuai kajian. B. Menyerahkan semua layanan ke pusat seperti sebelumnya. C. Menerapkan desentralisasi bertahap disertai pelatihan teknis dan monitoring ketat. D. Membatalkan pelaksanaan hingga unit siap. E. Mengubah hasil kajian tanpa konsultasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menerapkan desentralisasi bertahap disertai pelatihan teknis dan monitoring ketat. Karena pelaksanaan harus tetap mengacu pada kajian namun mempertimbangkan kesiapan lapangan. Implementasi bertahap dengan dukungan penguatan kapasitas memastikan hasil kajian dapat diadopsi secara realistis dan berkelanjutan. Soal nomor 10.
Bagaimana Anda sebagai pelaksana dapat menjamin bahwa penyesuaian layanan yang dilakukan di lapangan tidak keluar dari kerangka hasil kajian teknis yang sudah disetujui? A. Dengan tidak membuat perubahan apapun meskipun ada kendala. B. Dengan menyusun ulang kajian setiap terjadi perubahan kecil. C. Dengan mengganti prosedur lapangan tanpa laporan. D. Dengan menunda pelaksanaan hingga kondisi lapangan stabil. E. Dengan mencatat seluruh penyesuaian sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan tetap mengacu pada prinsip kajian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Dengan mencatat seluruh penyesuaian sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan tetap mengacu pada prinsip kajian. Karena pelaksanaan teknis yang baik harus fleksibel tetapi tetap akuntabel. Penyesuaian di lapangan adalah hal wajar, namun harus tetap berada dalam koridor kajian dan didokumentasikan secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan dalam evaluasi. Soal nomor 11, pelaksanaan distribusi sarana kerja berjalan lambat meskipun telah mengacu pada hasil kajian logistik. Anda mendeteksi bahwa faktor hambatan adalah kurangnya pemahaman petugas lapangan terhadap detail kajian. Solusi yang paling tepat adalah A. Menyediakan penjelasan operasional berbasis kajian dalam bentuk panduan teknis yang mudah dipahami dan melakukan bimbingan langsung. B. Mengganti semua petugas tanpa pembinaan. C. Menyalahkan petugas lapangan secara terbuka. D. Menjalankan sendiri distribusi tanpa melibatkan petugas. E. Meninggalkan pelaksanaan dan melaporkan ke atasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyediakan penjelasan operasional berbasis kajian dalam bentuk panduan teknis yang mudah dipahami dan melakukan bimbingan langsung. Karena pelaksanaan tidak akan efektif jika pelaksana teknis tidak memahami dasar dan tujuan layanannya. Kajian teknis harus diterjemahkan menjadi instruksi operasional yang jelas, serta didukung pelatihan agar pelaksana di lapangan mampu menjalankannya secara akurat. Soal nomor 12, dalam pelaksanaan kegiatan berbasis hasil kajian, Anda menemukan bahwa salah satu indikator keberhasilan tidak dapat dicapai karena keterlambatan pihak ketiga, vendor. Apa tindakan profesional yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pelaksana utama? A. Menutup informasi tersebut dari laporan evaluasi. B. Menunda seluruh layanan hingga vendor siap. C. Melanjutkan pelaksanaan sejauh mungkin, mencatat deviasi, dan mengajukan rekomendasi revisi indikator pada penanggung jawab kajian. D. Menyerahkan tanggung jawab ke vendor sepenuhnya. E. Menyalahkan vendor di depan peserta kegiatan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melanjutkan pelaksanaan sejauh mungkin, mencatat deviasi, dan mengajukan rekomendasi revisi indikator pada penanggung jawab kajian. Karena kendala teknis di luar kendali pelaksana harus ditangani dengan pendekatan yang tetap mendukung jalannya layanan. Dengan mencatat deviasi dan mengkomunikasikan kebutuhan penyesuaian, pelaksanaan tetap berjalan dan kredibilitas layanan tetap terjaga. Soal nomor 13, setelah layanan operasional selesai dilaksanakan, hasil pemantauan menunjukkan capaian tidak sesuai target kajian. Apa pendekatan yang paling tepat untuk menyampaikan kondisi ini dalam laporan evaluasi? A. Menyederhanakan laporan agar terlihat sesuai target. B. Menyembunyikan data yang menunjukkan kegagalan. C. Melimpahkan kesalahan kepada unit lain. D. Menyusun laporan dengan menyertakan data objektif, penjelasan penyebab deviasi, dan rekomendasi perbaikan yang realistis. E. Menggunakan bahasa teknis agar tidak terlihat masalah. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyusun laporan dengan menyertakan data objektif, penjelasan penyebab deviasi, dan rekomendasi perbaikan yang realistis. Karena laporan adalah alat pertanggungjawaban. Transparansi dan kejujuran dalam pelaporan menjadi dasar utama untuk perbaikan ke depan dan menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan layanan berbasis kajian. Soal nomor 14, jika pelaksanaan layanan operasional berbasis kajian mengalami kendala karena variabel sosial di lapangan, misalnya resistensi warga atau kelompok lokal, maka pendekatan pelaksana yang paling efektif adalah A. Menghindari kelompok tersebut dan melanjutkan layanan secara diam-diam. B. Melibatkan tokoh lokal dalam pelaksanaan dan menjelaskan manfaat berdasarkan kajian secara terbuka. C. Mengganti lokasi kegiatan tanpa kajian ulang. D. Menghentikan layanan hingga kelompok tersebut tidak aktif lagi. E. Mengganti kegiatan dengan bentuk lain tanpa konsultasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melibatkan tokoh lokal dalam pelaksanaan dan menjelaskan manfaat berdasarkan kajian secara terbuka. Karena aspek sosial sangat penting dalam pelaksanaan teknis. Dengan melibatkan aktor lokal dan membuka dialog berbasis kajian, pelaksana menunjukkan pendekatan kolaboratif dan membangun kepercayaan untuk mendukung keberhasilan layanan. Soal nomor 15,
Bagaimana pelaksana layanan operasional dapat menjamin keberlanjutan hasil kajian dalam praktik layanan tahun berikutnya? A. Dengan menyimpan semua dokumen dan menunggu permintaan. B. Menyerahkan pelaksanaan tahun depan ke tim baru tanpa arahan. C. Menyusun dokumentasi pelaksanaan berbasis kajian secara sistematis, serta mengarsipkan praktik baik untuk digunakan dalam perencanaan lanjutan. D. Membuang dokumen setelah kegiatan selesai. E. Mengandalkan ingatan pelaksana sebelumnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun dokumentasi pelaksanaan berbasis kajian secara sistematis, serta mengarsipkan praktik baik untuk digunakan dalam perencanaan lanjutan. Karena, keberlanjutan layanan hanya bisa dicapai jika ada dokumentasi yang baik. Arsip pelaksanaan berdasarkan kajian, termasuk solusi dari kendala lapangan, sangat penting sebagai bahan rujukan dalam perencanaan dan peningkatan layanan di masa mendatang. Soal nomor 16, pelaksanaan layanan operasional berjalan sesuai dengan rencana yang berbasis hasil kajian. Namun, indikator keberhasilan utama tidak tercapai karena adanya perubahan lingkungan peraturan yang belum terantisipasi. Apa pendekatan terbaik yang dapat Anda ambil sebagai pelaksana untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan sekaligus memperbarui strategi kerja? A. Menyalahkan kebijakan baru sebagai penyebab utama kegagalan. B. Mengubah seluruh strategi tanpa meninjau ulang hasil kajian. C. Mengabaikan perubahan dan melanjutkan rencana awal. D. Melakukan kajian mikro cepat terhadap kebijakan baru dan mengadaptasikan pelaksanaan secara terukur, disertai pelaporan ke pemangku kebijakan. E. Menunda seluruh layanan sampai ada kebijakan baru yang mendukung. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Melakukan kajian mikro cepat terhadap kebijakan baru dan mengadaptasikan pelaksanaan secara terukur, disertai pelaporan ke pemangku kebijakan. Karena, pelaksanaan berbasis hasil kajian harus tetap responsif terhadap perubahan kontekstual. Mengintegrasikan kebijakan baru dengan kajian yang relevan dan menginformasikan perubahan ke pemangku kepentingan adalah bentuk profesionalisme dan inovasi layanan. Soal nomor 17, hasil kajian menyatakan bahwa pemberian layanan berbasis zona wilayah lebih efektif dibanding sistem terpusat. Namun dalam pelaksanaan, ditemukan bahwa SDM dan infrastruktur di zona tertentu sangat terbatas. Apa langkah strategis terbaik untuk memastikan pelaksanaan tetap optimal dan berkelanjutan? A. Menyerahkan zona tersebut kepada zona lain yang lebih siap. B. Mengalihkan semua layanan kembali ke sistem terpusat. C. Menunggu hingga zona lemah membangun kesiapan sendiri. D. Memberi beban layanan lebih besar kepada zona yang sudah kuat. E. Menyesuaikan target pelaksanaan per zona, sambil memperkuat zona yang lemah melalui pelatihan dan alokasi sumber daya bertahap. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyesuaikan target pelaksanaan per zona, sambil memperkuat zona yang lemah melalui pelatihan dan alokasi sumber daya bertahap. Karena, keberhasilan strategi zona tergantung pada penyesuaian kapasitas di masing-masing wilayah. Pendekatan bertahap dengan fokus pada penguatan adalah solusi jangka panjang yang berpijak pada hasil kajian namun realistis secara teknis. Soal nomor 18, ketika Anda melaksanakan layanan berdasarkan hasil kajian efisiensi waktu distribusi, Anda mendapati bahwa sistem pelaporan digital belum dipahami oleh sebagian besar pengguna. Apa tindakan yang paling strategis dan efisien sebagai pelaksana? A. Menyebarkan panduan teknis tanpa pelatihan. B. Menghapus penggunaan sistem pelaporan digital dan kembali manual. C. Mengadakan pelatihan terbatas, membuat media visual, dan menunjuk petugas pendamping di setiap unit pengguna. D. Menunda pelaksanaan sampai seluruh pengguna siap. E. Membebaskan pengguna memilih metode pelaporan sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengadakan pelatihan terbatas, membuat media visual, dan menunjuk petugas pendamping di setiap unit pengguna. Karena, pelaksanaan yang efektif memerlukan pemahaman pengguna akhir. Kombinasi pelatihan singkat, media bantu visual, dan pendamping lokal menciptakan model transfer teknologi yang efisien tanpa mengganggu pelaksanaan layanan. Soal nomor 19, dalam pelaksanaan layanan berbasis hasil kajian, ditemukan data lapangan yang berbeda dari data dasar kajian. Misalnya jumlah unit penerima bertambah 20%. Anda harus tetap melaksanakan kegiatan tepat waktu. Apa pendekatan yang paling tepat dilakukan? A. Melanjutkan pelaksanaan sesuai data lama dan melaporkan belakangan. B. Mengabaikan unit tambahan untuk menjaga konsistensi laporan. C. Menyesuaikan distribusi dan jadwal secara proporsional serta mencatat deviasi sebagai bagian dari catatan evaluasi pelaksanaan. D. Mengubah seluruh skema distribusi tanpa pelaporan. E. Menunda seluruh kegiatan hingga dilakukan kajian baru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
C. Menyesuaikan distribusi dan jadwal secara proporsional serta mencatat deviasi sebagai bagian dari catatan evaluasi pelaksanaan. Karena data lapangan seringkali berubah, dan pelaksana harus mampu merespons dengan fleksibilitas tanpa melanggar prinsip hasil kajian. Dokumentasi deviasi menjadi bagian penting dari akuntabilitas dan alat untuk penyempurnaan kebijakan berikutnya. Soal nomor 20. Bagaimana cara paling tepat mengintegrasikan hasil kajian dengan pelaksanaan layanan operasional dalam situasi lintas unit yang memiliki karakter dan kebutuhan berbeda? A. Menyeragamkan semua pendekatan agar layanan lebih cepat dijalankan. B. Melayani unit yang paling sering mengajukan permintaan terlebih dahulu. C. Menunda layanan sampai ada kesepakatan antar unit. D. Mengadaptasikan pelaksanaan berdasarkan kajian umum, dengan penyesuaian teknis yang fleksibel di tiap unit, berdasarkan karakteristik lokal. E. Membagi layanan secara bergiliran tanpa mempertimbangkan kajian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengadaptasikan pelaksanaan berdasarkan kajian umum, dengan penyesuaian teknis yang fleksibel di tiap unit, berdasarkan karakteristik lokal. Karena layanan operasional lintas unit tidak bisa dipukul rata. Pelaksana harus tetap berpijak pada kajian sebagai dasar kebijakan, namun mampu menyusun detail teknis yang sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing unit agar efisien dan tepat guna. Soal nomor 21. Setelah satu siklus pelaksanaan layanan selesai, Anda ditugaskan menyusun umpan balik untuk penguatan pelaksanaan layanan tahun berikutnya. Apa pendekatan yang paling komprehensif untuk mengintegrasikan evaluasi ke dalam siklus berikutnya? A. Mengambil hanya umpan balik dari pimpinan. B. Menggunakan indikator keberhasilan semata tanpa menilai proses. C. Menyusun analisis perbandingan antara kajian, realisasi, hambatan, serta umpan balik multilevel. Lalu menyusunnya menjadi rekomendasi perbaikan pelaksanaan. D. Menyalin laporan tahun lalu dengan tambahan lampiran. E. Mengisi format laporan standar tanpa tambahan data lapangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun analisis perbandingan antara kajian, realisasi, hambatan, serta umpan balik multilevel, lalu menyusunnya menjadi rekomendasi perbaikan pelaksanaan. Karena integrasi hasil evaluasi ke siklus berikutnya membutuhkan pendekatan komprehensif. Membandingkan kajian dengan pelaksanaan dan menyusun rekomendasi dari berbagai sisi akan memperkuat kesinambungan dan efektivitas layanan. Soal nomor 22. Dalam pelaksanaan layanan berdasarkan hasil kajian, Anda mendapati bahwa waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal rencana karena terlalu banyak proses persetujuan internal. Apa pendekatan perbaikan paling strategis tanpa mengubah struktur organisasi? A. Menyusun peta alur pelaksanaan baru berdasarkan kajian, dan mengajukan optimalisasi proses kepimpinan melalui data efisiensi waktu. B. Menghapus tahapan persetujuan tertentu agar lebih cepat. C. Menyederhanakan SOP secara sepihak. D. Melanjutkan proses tanpa persetujuan. E. Memperbanyak staf untuk mempercepat proses. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun peta alur pelaksanaan baru berdasarkan kajian, dan mengajukan optimalisasi proses kepimpinan melalui data efisiensi waktu. Karena pelaksana yang profesional harus mampu memberikan solusi sistemik tanpa melanggar wewenang struktural. Usulan perubahan berbasis kajian dan data waktu pelaksanaan dapat mempercepat keputusan pimpinan untuk menyederhanakan proses secara sah. Soal nomor 23. Bagaimana pelaksanaan layanan berbasis hasil kajian dapat mencerminkan prinsip evidence-based policy? Kebijakan berbasis bukti, dalam konteks operasional teknis. A. Dengan melaporkan pelaksanaan tepat waktu tanpa memperhatikan data. B. Dengan mengandalkan intuisi pelaksana karena mereka lebih paham teknis. C. Dengan memastikan semua pelaksanaan dapat ditelusuri ke hasil kajian, serta menunjukkan korelasi antara tindakan dan hasil evaluasi. D. Dengan menyalin pelaksanaan tahun lalu dan menyesuaikan anggaran. E. Dengan menghindari pengumpulan data agar proses lebih cepat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Dengan memastikan semua pelaksanaan dapat ditelusuri ke hasil kajian, serta menunjukkan korelasi antara tindakan dan hasil evaluasi. Karena pelaksanaan yang mencerminkan prinsip kebijakan berbasis bukti harus terukur, terdokumentasi, dan logis. Bukti ini menjadi penguat dalam proses evaluasi, akuntabilitas publik, serta dasar pengambilan keputusan lanjutan. Soal nomor 24. Jika pelaksanaan layanan operasional sesuai hasil kajian justru mendapat resistensi dari pihak internal karena dinilai terlalu teknis dan menyulitkan, maka pendekatan terbaik adalah A. Menghapus komponen teknis dalam pelaksanaan. B. Menyusun strategi komunikasi internal berbasis hasil kajian, menyederhanakan bahasa teknis ke bentuk operasional yang mudah dipahami. C. Menyerahkan pelaksanaan ke tim baru. D. Menyesuaikan pelaksanaan agar sesuai selera internal meski bertentangan dengan kajian.
E. Melanjutkan layanan tanpa koordinasi internal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun strategi komunikasi internal berbasis hasil kajian, menyederhanakan bahasa teknis ke bentuk operasional yang mudah dipahami. Karena resistensi sering muncul dari kurangnya pemahaman. Dengan menyederhanakan istilah teknis dan melibatkan pihak internal melalui komunikasi strategis, pelaksanaan akan mendapat dukungan yang lebih luas dan tidak menyalahi dasar kajian. Soal nomor 25, apa prinsip utama yang harus dijaga oleh pelaksana layanan agar implementasi hasil kajian tetap konsisten dalam kondisi organisasi yang berubah-ubah? Rotasi SDM, penyesuaian kebijakan, DLL. A. Menyesuaikan pelaksanaan dengan personel baru tanpa panduan. B. Mengandalkan kebiasaan lama untuk menjaga stabilitas. C. Menjaga integritas dokumen pelaksanaan dan hasil kajian, serta memastikan adanya alih informasi dan dokumentasi yang jelas. D. Menunggu petunjuk dari pimpinan baru. E. Menghapus arsip lama untuk menyesuaikan kondisi baru. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjaga integritas dokumen pelaksanaan dan hasil kajian, serta memastikan adanya alih informasi dan dokumentasi yang jelas. Karena keberlanjutan pelaksanaan layanan hanya dapat dijaga dengan dokumentasi yang kuat dan sistem alih informasi yang jelas. Ini memastikan bahwa perubahan struktur organisasi tidak mengganggu implementasi teknis yang berbasis kajian. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.